Ada sebuah pertanyaan yang saya mau ajukan buat saudara. Apa sih sebetulnya yang membuat para teroris itu sebetulnya tidak menyayangkan nyawa mereka? Di mana-mana dunia sekarang sedang dibikin pusing oleh para teroris. Apa yang membuat mereka bisa bikin pusing? Mereka gak takut mati loh. Mereka gak takut mati. Mereka rela mati buat keyakinannya. Dan itu benar-benar berbahaya sekali. Lalu kalau saudara teliti, renungkan tentang mengapa sih sebetulnya para teroris itu bisa punya kehidupan yang radikal seperti itu. Jawabannya sederhana. Karena mereka gak berpikir pada kekinian. Tapi mereka berpikir pada kekekalan. Coba lihat ayat ini. Ibrani pasal 11 ayat 35 sampai 37. Kalau saudara baca Ibrani pasal 11 dari ayat yang pertama, kedua, ketiga terus, di situ dijelaskan tentang tokoh-tokoh iman, di mana oleh karena iman mereka mengalami kuasa Tuhan yang amat hebat. Oleh karena iman mereka bisa melakukan hal-hal yang spektakuler dan luar biasa. Tapi yang aneh, kalau saudara telusuri ayat yang ke-35 sampai 37, ada tipe orang yang lain yang dicatat dalam Ibrani pasal 11 yang berbeda sekali dengan ayat-ayat sebelumnya. Dengan Musa, Simson, Yusuf, Ishak. Saudara bisa baca nanti di rumah tentang tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Tapi yang aneh di dalam ayat 35 sampai 37 dikatakan, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Perhatikan kata ini. Tetapi orang-orang lain, ada orang yang tipe lain, membiarkan dirinya disiksa. Aneh. Kita selalu berpikir bahwa iman itu membuat kita bisa luput dari siksaan. Betul enggak itu? Kita selalu berpikir bahwa iman adalah tools untuk membuat kita bisa luput dari kematian. Tapi mereka punya iman yang lain dengan kebanyakan orang Kristen. Dia bilang gini, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa atau tidak mau menerima pembebasan. Supaya apa sih? Sederhana sekali. Supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Kenapa mereka rela menderita? Jawabannya sederhana. Karena mereka tidak berfokus pada kekinian, tapi mereka berfokus pada kekekalan. Alkitab berkata selanjutnya, ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Kenapa mereka rela lakukan dan mengalami semua itu? Padahal sebenarnya iman yang mereka punya bisa membuat mereka bebas. Jawabannya sederhana. Karena mereka ingin supaya mereka mengalami kebangkitan yang lebih baik. Ketika saya mempersiapkan materi ini, saya lihat di dalam rak buku di rumah saya. Kalau saudara yang pernah ke rumah saya, percayalah buku saya jumlahnya bukan cuma 100. Banyak. Saya telusuri, buku yang bicara kekekalan itu ternyata cuma 4. Lainnya bicara kekinian. Saya ngeri sekali. Saya jadi sadar, ya ampun. Semuanya bicara tentang kepemimpinan, bicara iman, bicara kasih, bicara tentang panggilan, semuanya. Tapi yang saya lihat, saya telusuri, ternyata hamba-hamba Tuhan yang bicara khusus kekekalan, ternyata bisa dihitung sama jari. Itu sebabnya saya berdoa supaya saudara adalah orang-orang yang bukan cuma hanya berfokus mempersiapkan kekinian, tapi saudara juga berfokus kepada mempersiapkan kekekalan. Saudara bisa paham? Tujuan dari teaching ini bukan untuk kita mengabaikan kekinian kita. Paham sampai di sini? Artinya bukan berarti terus kita ekstrim bahwa udah deh gak usah kerja, berfokus pada kekekalan. Salah juga. Tapi saya berharap supaya ada sebuah keseimbangan di dalam kehidupan kita, di mana kita tidak berfokus hanya menghabiskan energi untuk mempersiapkan masa depan di dalam kekinian kita, tapi kita lupa mempersiapkan kekekalan kita.